Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Lintas Banua Sepekan. Memperingati Hari Ibu ke-95, Gabungan Istri Wakil Rakyat Gatriwara Kalsel bersama Dharma Wanita Persatuan Sekretariat DPRD Kalsel kunjungi Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, sekaligus menyerahkan bantuan berupa sandang dan pangan. Hari Ibu yang jatuh setiap tanggal 22 Desember juga turut diperingati Gabungan Istri Wakil Rakyat Provinsi Kalsel Gatriwara bersama Dharma Wanita Persatuan DWP Sekretariat DPRD Provinsi Kalsel. Kedua organisasi wanita ini mengunjungi Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum milik pemerintah Provinsi Kalsel di Jalan Gubernur Sarkawi, Kabupaten Banjar. Selain memberi motivasi kepada para pasien yang masih dalam masa rehabilitasi, juga menyerahkan bantuan berupa sandang dan pangan kepada pasien. Diketahui RSJ Sambang Lihum adalah rumah sakit dengan akreditasi paripurna. Capaian ini diperoleh dengan lahirnya layanan strategi peningkatan kemandirian orang dengan gangguan jiwa melalui usaha dan kerja nyata atau Sipaman Juara. Sipaman Juara merupakan inovasi layanan yang memberikan pembekalan kemampuan hidup bagi ODGJ di RSJ Sambang Lihum untuk dapat kembali berdaya guna, berdaya jual di masyarakat. Caranya melalui pemberian pelatihan keterampilan seperti tata boga, hidroponik, mencuci motor dan mobil, serta berbagai keterampilan lainnya. Wakil Ketua Gatriwara Kalsel Sanita Sarifudin dalam kunjungan ini berpesan agar pelayanan terhadap pasien terus ditingkatkan, terutama pasien yang masih di usia muda dan masih dalam masa rehabilitasi. Bersama dengan wanita Provinsi Selatan berkunjung ke Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum untuk memberikan motivasi dan memberikan semangat kepada para pasien yang telah kena narkoba. Semoga kedatangan kami ke sini bisa memberikan manfaat dan juga bisa memberikan semangat untuk para pasien yang ada di sini. Dalam rangka apa, Bu? Dalam rangka memperingati Hari Ibu yang ke-95 dan HUT Dharma Wanita ke-24. Di akhir kunjungan, para serikandi ini juga memberikan pesan moral kepada para generasi muda untuk menjauhi obat-obatan terlarang dan memperbaiki pergaulan agar tidak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Tim Liputan Banjar TV. Pemirsa, sebanyak 411 siswa gelombang 2 tahun anggaran 2023 mengikuti upacara penutupan pendidikan pembentukan Bintara dan Tamtama Polri berlangsung di lapangan Parawas Satwika SPN Polda Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Program pendidikan menjadi aspek penting untuk menunjang pelaksanaan tugas Polri agar lebih optimal. Melalui penambahan jumlah personil, diharapkan penyebaran pelayanan publik semakin meningkat dan kehadiran polisi akan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Upacara pelantikan dan pengambilan sumpah Diktukba Polri gelombang kedua tahun anggaran 2023 SPN Polda Kalsel dipimpin Kapolda Irjen Pol Winarto melantik 411 Bintara Polri ditandai penanggalan tanda siswa dan penyematan pangkat oleh Kapolda Kalsel. Selain itu juga dilakukan pengalungan medali, penyerahan ijazah dan piagam penghargaan kepada 3 Bintara berprestasi. Kapolda Kalsel Irjen Pol Winarto menyatakan ada 411 personil Bintara Polri yang dilantik ditambah personil Polwan yang mengikuti pendidikan di Jakarta. Diketahui salah satu Polwan asal Kalimantan Selatan mendapat peringkat terbaik. Winarto berharap penambahan personil baru dapat membantu pelaksanaan tugas Polri dalam waktu dekat, yakni menghadapi pesta demokrasi baik Pilpres, Pileg maupun Pilkada. Harapan kita dengan adanya personel baru di Polda Kalimantan Selatan ini dapat membantu pelaksanaan tugas Polri dalam pengamanan masyarakat, terutama ke depan mendekati pesta demokrasi yaitu pemilihan presiden maupun nanti ada Pilkada. Ini akan sangat membantu karena memang di wilayah kita khususnya di Polda Kalimantan Selatan ini kekurangan personil. Pesan kami sebagai Kapolda Kalimantan Selatan mengharapkan kepada
anggota Bintara yang baru ini bisa melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan ikhlas, sehingga pelaksanaan tugas kepolisian bisa terlaksana dengan baik. Salah satu orang tua Bintara Polri yang dilantik, Jumri asal Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengaku terharu dan bangga atas pencapaian yang telah diraih putra pertamanya. Terharu, Pak. Bangga yang luar biasa ini, Pak. Dari mana, Bapak? Dari Amuntai, Pak. Dari mana? Dari Amuntai. Harapannya apa, Pak? Semoga sukses selalu buat anaknya itu lah. Kalau keseharian Bapak? Di swasta aja, Pak. Ada swasta. Usaha apa, Pak? Kerajinan tangan. Berapa kali ini mencoba? Satu kali, Pak, pertama. Anak berapa, Pak? Satu kali langsung. Anak berapa, Pak? Anak pertama. Dalam kesempatan tersebut juga disemarakan dengan atraksi oleh para Bintara Polri yang baru dilantik, diantaranya seni bela diri disaksikan para orang tua dan tamu undangan lainnya. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, SMK Negeri 3 Banjarmasin menunjukkan komitmennya dalam menebarkan kepedulian kemanusiaan. Ini terbukti dengan digelarnya tausiah yang dipadukan dengan penggalangan donasi untuk membantu saudara di Palestina. Semangat kemanusiaan terpatri dalam aksi nyata yang dilakukan oleh SMK Negeri 3 Banjarmasin dalam sebuah upaya menunjukkan solidaritas mereka terhadap rakyat Palestina yang sedang mengalami kesulitan. Dengan dilandasi rasa empati dan kepedulian sosial, sekolah tersebut menggelar tablik akbar serta melakukan aksi donasi untuk membantu meringankan beban saudara kita di Palestina. Para guru, staf sekolah, dan para siswa yang berhadir pada acara yang digelar di halaman sekolahnya yang berlokasi di Jalan Pramuka, Kota Banjarmasin, tidak hanya menghadiri tausiah untuk menyerap nilai-nilai keagamaan, namun juga secara aktif berkontribusi dalam upaya mengumpulkan donasi untuk membantu Palestina. Kepala SMK N3 Banjarmasin Muhammad Ali Muhsin menjelaskan, penggabungan kegiatan tausiah dengan penggalangan donasi untuk Palestina tersebut merupakan wujud nyata tertanamnya semangat empati yang mengalir di SMK Negeri 3 sebagai sekolah plus tahfiz di Kota Banjarmasin. Kembali untuk mengunggah, mengetuk dari nurani seluruh keluarga besar SMK 3 Banjarmasin dan juga seluruh warga Banjarmasin dan sekitarnya, yang mana ini adalah merupakan tablik akbar. Tablik akbar yang dalam kesempatan ini membangun empati bersama, yang mana kita sangat peduli terhadap keadaan di Palestina, di Gaza, yang kita ketahui bersama sampai detik ini memerlukan uluran bantuan dari kita melalui perjuangan kita bersama sebagai umatnya Rasulullah yang terus peduli. Maka bentuk dari empati kita, bentuk dari perjuangan kita dengan mengulurkan bantuan kita, baik bantuan itu berupa materi maupun non materi. Dalam kesempatan ini kita menghimpun bantuan berupa materi tersebut, sehingga ini akan sangat berarti membantu para korban keadaan yang ada di Palestina sana. Ini adalah SMK 3 Banjarmasin, sekali lagi mengetuk, memanggil para donatur dan para seluruh umat ini untuk terus peduli dan terus memberikan sumbangsi buat kebangkitan umat yang ada di Palestina. Ditambahkannya, kegiatan ini merupakan cara agar siswa memiliki akhlak dan karakter empati, sehingga terciptanya kesolehan sosial di SMK N3 Banjarmasin. Adapun dalam acara ini turut mendatangkan penceramah Ustadz Muzammil Hasbala yang merupakan seorang Quran recitee, dai, Muslim entrepreneur, dan ghalib warga Gaza, Palestina. Ridho melaporkan untuk Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Banjarmasin berkomitmen meningkatkan kualitas panti asuhan dengan mengukuhkan pengurus Forum Panti Asuhan Muhammadiyah Aisyah periode 2023-2027 yang dinahkodai Sutata.
Keberadaan panti asuhan sangat membantu anak yang kehilangan orang tuanya maupun masyarakat yang kekurangan ekonomi. Maka dari itu, kemandirian panti perlu diwujudkan agar tak hanya bergantung pada donatur. Hal inilah yang menjadi komitmen pengurus Forum Panti Asuhan Muhammadiyah Aisyah Sekota Banjarmasin periode 2023-2027 yang dinahkodai Sutata usai resmi dilantik Ketua Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial PDM Kota Banjarmasin Budi Ihsan di Masjid Al-Haq kawasan Banua Anyar Sabtu tadi. Sutata mengatakan usai dilantik pihaknya segera menggelar rapat kerja daerah untuk menyusun program kerja karena ini menjadi satu tantangan di tengah majunya panti asuhan yang dikelola Muhammadiyah dan Aisyah. Dengan setelah dilantiknya kami sebagai pengurus Forum Panti Asuhan Muhammadiyah Aisyah Kota Banjarmasin untuk periode 2023-2027 ini merupakan amanah berat karena Muhammadiyah Panti Asuhan Muhammadiyah Aisyah ini sudah panti-panti yang bagus. Jadi kita misinya di sini meningkatkan supaya lebih bagus lagi. Jadi bukan suatu kerja yang mudah, ini kerja yang berat bagi kami. Tapi mudah-mudahan secepatnya kami menyusun program kerja yang bisa lebih lagi memajukan panti-panti Muhammadiyah Aisyah ke depan. Jadi setelah ini kita menyusun program kerja yang dengan rakerda yang secepatnya akan kita laksanakan. Sementara Ketua Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial PDM Kota Banjarmasin berharap pengurus bisa menyusun rencana program-program kerjanya agar bisa terarah dan terukur, agar ke depan bisa menjadikan Panti Asuhan Muhammadiyah Aisyah menjadi yang terbaik di Kota Banjarmasin maupun tingkat nasional dan menjadi panti rujukan berkemajuan, hebat, serta memiliki usaha-usaha yang lebih mandiri. Agar Panti Asuhan Muhammadiyah Aisyah Kota Banjarmasin ini menjadi panti-panti rujukan dari panti-panti yang lain, menjadi panti yang berkemajuan dan juga menjadi panti yang hebat, superior dan juga luar biasa. Dan juga panti-panti Muhammadiyah Aisyah mudah-mudahan kedepannya memiliki usaha-usaha yang supaya Panti Asuhan Muhammadiyah tidak bergantung kepada para donatur. Jadi dengan usaha tersebut bisa lebih mandiri. Kegiatan ini juga dirangkai dengan tablik akbar bersama Ustadz Muhtar Ahmadi yang dihadiri ratusan undangan mulai dari pimpinan daerah MPKS, Lazismu wilayah, serta pimpinan cabang Aisyah dan anak panti asuhan lainnya. Eko Anggoro, Banjar TV. Berikutnya pemirsa, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Banjarmasin menggelar syukuran dan tasmiyah dalam program pendampingan dan pelayanan Ibu Hamil Sehat tahun 2023. Tasmiyah masal ini diikuti 56 bayi yang baru lahir yang berlangsung di salah satu hotel di Banjarmasin. Basnas Kota Banjarmasin sepanjang tahun ini telah mendampingi dan memberikan pelayanan kepada ibu hamil prasejahtera. Tujuannya agar cakupan gizi dan rohaninya tercukupi hingga saat melahirkan. Sebagai tanda syukur, dilaksanakan tasmiyah massal Rabu 20 Desember di satu hotel di Banjarmasin. Ketua Basnas Banjarmasin Ridwan Masgur mengaku pendampingan ibu hamil sehat tersebut dengan melibatkan dokter dari puskesmas. Selain itu, para ibu hamil juga mendapatkan ceramah dan diwajibkan khatam membaca Al-Quran supaya bayi dalam kandungannya ikut merasakan bacaan ayat suci Al-Quran tersebut. Lebih lanjut, program ini tidak hanya berfokus pada aspek spiritual, akan tetapi juga pada aspek gizi dan dengan panduan dari dokter agar para ibu hamil terpenuhi kebutuhan nutrisinya selama masa kehamilan. Kalau totalnya dengan yang sebelumnya mendekati 200-an. Kalau yang ada ini hari ini? Ya, hari ini kan 60. 60. Hari ini 60, 7 yang belum melahirkan. 53 sudah melahirkan. Jadi bayi kurang lebih 5 tahun. Jadi berusia 5 tahun. Kemarin kita memantau untuk balita yang usia 0 tahun, 1, 2, 3, 4 itu sudah kita laksanakan dengan dinas kesehatan dan dengan ABM. Jadi jumlahnya sampai 63. Nah karena itu kemarin supaya teknisnya itu betul-betul sampai ke lapangan, lalu oleh dinas kesehatan menunjuk
pelaksana kegiatan itu ya kan sudah disesuaikan lah. Jadi gizinya itu dipandu oleh pihak dokter kesehatan yang ahli gizi. Wali Kota Ibnu Sina ternyata juga turut memberikan nama kepada anak yang ikut tasmiyah, dan program ini dinyatakan sangat bermanfaat untuk mencegah stunting. Kemudian bahkan sebelumnya itu kalau untuk kebijakan pemerintah kota bekerja sama dengan Kementerian Agama juga, itu terkait dengan catit calon pengantin itu sudah sejak awal diperiksa kesehatannya. Jangan sampai calon pengantin dalam keadaan tidak sehat. Jadi dalam 3 bulan sebelum akad nikah itu diberikan asupan gizi, diberikan tambah darah, supaya ketika menikah dalam keadaan sehat, ya, dalam kondisi yang bugar orang tuanya, sehingga anak yang dihasilkan, keturunan yang dihasilkan juga dalam keadaan sehat. Eko Anggoro, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, akan kita simak bersama tim induk sekumpul bidang kebersihan ajak masyarakat dukung lingkungan bersih setelah pariwara berikut ini.